Bisakah kamu menyediakan waktu? Ini penting, jadi aku ingin berbicara denganmu. Ketika Sudoku terlibat dalam insiden itu, apa kau mungkin berada di dekat sini? Petik 2. Aku tidak tahu. Aku sudah memberitahu Horikita-san. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kata-katanya lemah, namun dia dengan keras membantahnya. Kusida dapat dengan jelas melihat betapa tidak menyenangkannya Sakura, jadi dia mungkin tidak ingin menekannya lebih jauh. Meskipun Kusida tampak sedikit bingung pada awalnya, ekspresinya yang prihatin dengan cepat berubah menjadi senyum yang menyenangkan. Meski begitu, dia tidak bisa mundur begitu saja, karena Sakura mungkin memiliki pengaruh luar biasa terhadap nasib Sudou. Jadi, apa tidak apa-apa, jika aku kembali, bisik Sakura. Namun, ada sesuatu yang aneh. Dia tidak buruk berbicara dengan orang-orang. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Kamu bisa melihat itu dari perilakunya. Sakura menyembunyikan tangan dominannya sambil menghindari kontak mata. Bahkan jika dia tidak nyaman melihat mata seseorang, orang-orang umumnya melihat ke arah orang-orang yang mereka ajak bicara. Sakura sama sekali tidak melihat wajah Kusida. Jika Ika atau aku berbicara dengannya, aku bisa memahami reaksi itu. Meskipun sebagian besar karena kewajiban formal, Sakura telah bertukar nomor dengan Kusida. Namun, perilaku Kusida dalam percakapan satu lawan satu berbeda. Aku tidak berpikir Horikita salah merasa tidak nyaman ketika berbicara dengan Kusida. Aku sendiri menemukan sesuatu yang agak mengecewakan. Tidak bisakah kamu menyisihkan beberapa menit saja sekarang? Kusida bertanya. Kenapa? Aku tidak tahu apa-apa. Jika Kusida gagal, kami tidak mendapat apa-apa dari percakapan mereka. Tentu saja, semakin lama kecanggungan ini berlanjut, semakin banyak perhatian yang mereka tarik. Ini sepertinya salah perhitungan lengkap di pihak Kusida. Karena mereka sudah berkenalan dan telah bertukar kontak, Kusida mungkin mengharapkan percakapan ini berjalan lebih lancar, dan masuk ke dalam situasi ini dengan berpikir dia tidak akan ditolak. Itu menjelaskan mengapa ini saat ini berantakan. Horikita dengan hati-hati memantau situasi. Dia menatapku dengan ekspresi agak sombong. Seolah-olah dia berkata, aku tahu bahwa kekuatan pengamatanmu luar biasa. Aku benar-benar buruk dalam bersosialisasi. Maafkan aku. Gumam Sakura. Dia berbicara dengan cara yang tidak wajar, tegang, dan sepertinya tidak ingin Kusida mendekat. Ketika mendiskusikan Sakura sebelumnya, Kusida menggambarkannya sebagai gadis pemalu tapi biasa. Namun, dilihat dari perilakunya yang sekarang, dia jelas tidak normal. Kusida pasti merasakan hal yang sama, karena dia tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Kusida biasanya sangat pandai membuat orang lain terbuka padanya, tetapi di sini dia gagal. Horikita juga mengerti apa yang sedang terjadi. Saat dia menyaksikan percakapan itu, dia sampai pada suatu kesimpulan. Wah, sangat disayangkan. Kusida gagal membujuknya. Horikita benar. Jika Kusida tidak bisa melakukannya, maka aku tidak berpikir bahwa orang lain di kelas kami akan dapat melakukannya. Kusida pandai menciptakan suasana informal, di mana orang yang canggung secara sosial dapat berkomunikasi secara alami. Namun, setiap orang memiliki apa yang mereka anggap sebagai ruang pribadi mereka sendiri. Dengan kata lain, area terlarang. Antropolog budaya Edward Hall lebih jauh membagi gagasan ruang pribadi menjadi 4 bagian. Salah satu zona tersebut adalah apa yang disebut ruang intim. Di ruang khusus ini, kamu cukup dekat untuk memeluk seseorang. Jika orang luar mencoba masuk ke ruang ini, orang secara alami menunjukkan tanda-tanda penolakan yang kuat. Namun, jika orang itu adalah kekasih atau sahabat, maka dia tidak akan merasa tidak nyaman. Bahkan jika seseorang hanya seorang kenalan biasa, Kusida mungkin tidak akan keberatan membiarkan orang itu masuk ke ruang intim. Namun, Sakura jelas menolak Kusida. Tidak, lebih tepatnya, sepertinya dia melarikan diri. Ketika Sakura pertama kali ditanya, dia mengatakan bahwa dia punya rencana. Jika dia benar-benar punya rencana, dia akan mengulanginya ketika ditanya lagi. Sakura mengumpulkan tasnya dan berdiri, agaknya menjauhkan dirinya dan Kusida. Selamat tinggal. Sakura rupanya memutuskan untuk lari karena dia tidak bisa menemukan cara yang terampil untuk mengakhiri percakapan. Dia mengambil kamera digital dari mejanya, dan mulai berjalan pergi. Saat itu, dia berlari ke bahu Hondou. Berfokus mengirim SMS ke teman, Hondou tidak memperhatikan kemana dia pergi. Ah! Kamera digital Sakura jatuh ke lantai dengan bunyi yang keras. Hondou terus berjalan, perhatian masih terfokus pada teleponnya. Dia meminta maaf saat dia pergi. Salahku, dia bilang. Sakura, bingung, bergegas untuk mengambil kameranya. Tidak mungkin. Tidak ada apapun yang muncul di layar. Sakura menutup mulutnya dengan tangan. Kameranya sepertinya rusak akibat benturan. Dia terus menekan tombol daya, mencoba mengeluarkan baterai dan memasangnya kembali, tetapi indikator daya tidak pernah menyala. Aku minta maaf. Itu karena aku datang dan berbicara denganmu dengan tiba-tiba, sehingga... Kusida memulai. Tidak, bukan itu. Aku hanya ceroboh, itu saja. Pokoknya, selamat tinggal. Kusida, yang tidak bisa menghentikan Sakura yang sedih, hanya bisa menyaksikannya pergi dengan menyesal. Mengapa seorang gadis suram seperti dia menjadi saksiku? Ini menyebalkan. Dia sama sekali tidak ingin membantuku. Sudou menyilangkan kakinya dan bersandar di kursi, menghela nafas kesal. Aku yakin ada sesuatu untuk dipelajari di sana. Selain itu, kita tidak bertanya langsung pada Sakura-san apa yang dilihatnya. Mungkin dia tidak bisa mengatakannya sendiri. Aku tahu, jika dia berencana untuk mengatakan sesuatu, dia akan melakukannya. Dia menahan diri, karena dia sudah dewasa. Mungkin lebih baik begini, Sudou-kun. Lebih baik dia saksi, itu. Maksud kamu apa? Dia tidak akan bersaksi atas namamu. Mereka akan menentukan kamu yang menyebabkan insiden itu. Pada akhirnya, kelas D akan terpengaruh oleh tindakanmu, tetapi kami akan baik-baik saja. Kami memiliki kesaksian bahwa mereka berbohong tentang kekerasan. Sulit membayangkan bahwa sekolah akan menghukum kita lebih dari 100 atau 200 poin karena terlibat dalam insiden ini.
Dengan begitu kita hanya akan kehilangan 87 poin, dan kamu tidak akan menghadapi pengusiran. Namun, kita akan lebih banyak disalahkan daripada kelas C, Hori kita tanpa henti mengatakan pikirannya dengan keras, seolah-olah dia telah menyembunyikannya jauh di dalam dirinya selama ini. Jangan bercanda. Aku tidak bersalah. Tidak bersalah. Aku memukul mereka, tetapi itu untuk membela diri. Petik 2. Kukira pertahanan diri tidak banyak membantu dalam kasus ini. Ah, aku tidak sengaja mengatakan itu dengan keras. Hei, Ayano Kouji-kun. Aku mencoba untuk bertindak menyendiri ketika aku berbalik, tetapi menemukan bahwa wajah Kusida sangat dekat dengan wajahku. Kusida tampak sangat imut dari dekat. Daripada merasa tidak nyaman tentang serbuan ruang pribadiku ini, aku ingin dia lebih dekat. Ayano Kouji-kun, kamu sekutunya Sudou-kun, bukan? Tanyanya. Iya, tapi, mengapa kamu menanyakan itu padaku lagi? Petik 2. Yah, hanya saja situasinya agak tegang. Keinginan semua orang untuk menyelamatkan Sudou memudar. Aku melihat sekeliling kelas. Sepertinya memang begitu. Mereka mungkin berpikir bahwa apapun yang terjadi, terjadi. Bahwa tidak ada yang harus dilakukan. Jika bahkan Sakura, saksi utama, membantah bantuan Sudou, maka kami tidak membuat kemajuan. Aku tidak bisa membayangkan bahwa kita akan menemukan tempat yang sempurna untuk Sudou. Mari kita menyerah saja padanya, gumam Ike, setengah hati. Apa-apaan, kalian? Tidakkah kamu mengatakan bahwa kalian membantuku? Sudou menangis. Yah, hanya saja, kau tahu. Sudou memohon kepada teman-teman sekelas kami yang tersisa, mencari persetujuan. Bahkan teman-temanmu tidak ingin membantumu. Sangat disayangkan, gumam Hori kita. Siswa lain tidak berusaha menyangkal apa yang dikatakan Ike dan Hori kita. Kenapa aku harus menderita seperti ini? Kamu sekelompok brengsek yang tidak berguna. Sungguh hal yang menarik untuk dikatakan, Sudou-kun. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa semua orang menyalahkanmu? Bagaimana apanya? Kelas kami sering menjadi sangat tegang, tetapi hari ini lebih buruk dari biasanya. Namun, karena Sudou sedang berbicara dengan Hori kita, dia sepertinya mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Namun, serangan datang kepadanya dari arah yang tidak terduga. Tidakkah kamu pikir akan lebih baik jika kamu dikeluarkan? Keberadaanmu jauh dari indah. Tidak, sebenarnya, aku bisa mengatakan hidupmu jelek, Red Hair-kun. Petik 2. Suara itu datang dari seorang anak laki-laki yang memeriksa bayangannya di cermin tangan untuk memperbaiki rambutnya. Itu adalah Kowenji Rokusuke, seorang pria yang sangat aneh bahkan di antara orang-orang yang sangat aneh di kelas kami. Apa-apaan? Katakan itu sekali lagi, aku menantangmu. Petik 2. Akan tidak efisien bagiku untuk memberitahumu, tidak peduli berapa kali aku melakukannya. Jika aku tahu bahwa kamu bodoh, maka tidak masalah berapa kali aku mencoba untuk memberimu ceramah, bukan? Kowenji bahkan tidak menatap Sudou saat dia berbicara. Seolah-olah ini adalah berbicara dengan diri sendiri. Tiba-tiba, ada suara tabrakan yang besar. Sebuah meja terbang di udara dan pecah di tanah setelah ditendang. Semuanya membeku. Sudou, diam dan intens, berjalan ke Kowenji. Baiklah, itu sudah cukup. Tenang, kalian berdua, kata Hirata. Dia adalah satu-satunya anak laki-laki yang bisa bergerak dalam situasi mengerikan ini. Jantungku berdegup kencang di dadaku. Sudou-kun, kamu tentu adalah bagian dari masalah di sini. Tapi Kowenji-kun, kau juga salah. Aku pikir aku tidak pernah salah sejak aku dilahirkan. Kamu pasti salah. Ayo, aku akan menghancurkan wajahmu dan menjatuhkanmu, bentak Sudou. Hentikan. Hirata meraih lengan Sudou, berusaha keras untuk menghentikannya, tetapi Sudou tidak menunjukkan tanda-tanda diayun. Dia tampak seperti dia ingin mencurahkan semua frustrasinya, termasuk apa yang dikatakan Hori kita. Dengan memukul Kowenji. Sudah hentikan. Aku tidak ingin melihat temanku bertarung. Seperti yang dikatakan Kusida. Aku tidak tahu tentang Kowenji-kun, tapi aku sekutumu, Sudou-kun. Hirata terlalu keren. Itu akan cocok jika dia mengubah namanya menjadi pahlawan. Itu akan luar biasa. Aku akan menghentikan ini. Sudou-kun, kau harus bertindak lebih dewasa. Jika kamu menyebabkan gangguan besar lainnya, evaluasi sekolah terhadapmu hanya akan memburuk. Benarkan? Cih. Sudou memelototi Kowenji dan meninggalkan ruang kelas, membanting pintu saat keluar. Setelah itu, suara nyaring bisa terdengar di ruangan. Kowenji-kun, aku tidak bermaksud memaksamu untuk membantu. Tapi kamu salah menyalahkannya. Sayangnya, aku tidak pernah mengalami salah. Tidak sekali seumur hidupku. Oh, sepertinya sudah waktunya kencanku. Baiklah, permisi dulu. Melihat interaksi mereka yang aneh terungkap, aku menyadari bahwa kelas kami tidak memiliki kesatuan. Sudou-kun benar-benar belum dewasa, kan? Tidak bisakah kau sedikit lebih ramah, Hori kita-san? Aku tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang tidak berusaha memperbaiki diri. Dia tidak menyebabkan apa-apa selain kerusakan, dan tidak memiliki segi penebusan. Ya, kamu tidak menunjukkan belas kasihan bahkan kepada orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Apa? Oh. Sementara aku menyingkir, pisau tajam terlihat tajam ditusukkan kepadaku. Aku membuat bantahan kecil. Ada ungkapan populer di dunia ini, bakat besar matang terlambat. Sudou mungkin bisa menjadi pemain profesional di NBA, kan? Kupikir ada kemungkinan bahwa dia akan memberikan kontribusi besar kepada masyarakat. Kekuatan anak muda tak terbatas. Aku mengucapkan slogan yang terdengar seperti orisinal iklan televisi. Aku tidak bermaksud menyangkal bahwa itu bisa terjadi dalam waktu 10 tahun, tetapi aku sedang mencari hal-hal untuk membantuku mencapai kelas A sekarang. Jika dia tidak dapat membantu kita sekarang, maka dia tidak berharga bagiku. Aku rasa begitu. Pendapat Hori kita konsisten, itu bagus. Aku lebih khawatir tentang Ike dan yang lainnya.
Suasana hati mereka sering berubah, jadi aku tidak benar-benar bisa santai. Kamu rukun dengan Sudou, bukan? Kamu makan bersama dengannya. Petik 2. Kukira kita tidak melakukan hal yang buruk, tetapi aku merasa seperti dia adalah beban. Sudou memotong kelas lebih dari siapapun. Dia juga paling sering bertarung. Aku harus menarik garis di sana. Aku bisa melihat apa yang dia maksudkan. Tampaknya Ike punya pendapatnya sendiri. Aku akan mencoba membujuk Sakura-san. Setelah aku melakukannya, segalanya akan berbalik. Aku hanya ingin tahu tentang itu. Mempertimbangkan keadaan, bahkan jika kita mendapatkan kesaksian Sakura-san, aku percaya itu akan berdampak minimal. Sekolah mungkin akan memiliki keraguan tentang seorang saksi yang tiba-tiba muncul dari kelas D. Petik 2. Keraguan. Maksudmu mereka pikir kita berbohong tentang saksi? Tentu saja, mereka akan mempertimbangkan kesaksian saksi beserta kemungkinan niatnya. Mereka tidak akan menerima kata-katanya sebagai bukti mutlak. Tidak mungkin. Maksudmu, bahkan bukti itu tidak akan terdengar sempurna. Ya, situasi terbaik dan paling ajaib adalah jika ada saksi terpercaya dari kelas atau kelas lain yang melihat seluruh kejadian dari awal hingga selesai. Namun, tidak ada orang yang cocok dengan deskripsi itu, kata Horikita dengan percaya diri. Aku pikir hal yang sama. Kalau begitu, sekeras apapun kami berusaha membuktikan bahwa Sudou tidak bersalah, kami. Seandainya insiden itu terjadi di ruang kelas, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Maksudmu apa? Yah, ada kamera yang merekam apa yang terjadi di ruang kelas, kan? Karena itu, jika sesuatu terjadi, akan ada bukti untuk itu. Rekaman itu akan meledakkan kebohongan orang-orang kelas C. Petik 2. Aku menunjuk kedua atau lebih kamera yang ditempelkan di langit-langit dekat sudut ruang kelas. Mereka cukup kecil sehingga mereka tidak akan menjadi pengalih perhatian, dan mereka berbaur dengan baik dengan lingkungan mereka, tetapi mereka adalah kamera keamanan yang tidak dapat disangkal. Sekolah memeriksa kamera-kamera itu untuk melihat apakah kita berbicara atau tertidur selama kelas. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menilai kinerja bulanan kita secara akurat. Serius, aku tidak pernah tahu itu. Ike tampak sangat terkejut. Aku baru tahu tentang kamera. Mereka tidak mudah terlihat. Aku juga tidak memperhatikan sampai mereka membicarakan poin untuk pertama kalinya. Yah, orang-orang biasa-biasanya tidak peduli dengan kamera tersembunyi. Maksudku, sebagian besar tidak akan bisa langsung menunjukkan kamera di sebuah toko, bahkan jika mereka pergi ke sana setiap saat, kan? Jika orang itu tahu, mereka mungkin memiliki hati yang bersalah atau sangat gugup. Atau mereka mungkin tidak sengaja melihatnya. Ya, mengingat kami tidak perlu mencari saksi lagi, kupikir sudah waktunya pulang. Kusida dan yang lainnya mungkin berdiskusi mencari saksi lain. Akan sangat menyebalkan jika tersedot ke dalamnya. Ayano Kouji-kun, apakah kamu ingin kembali bersama? Tanya Horikita. Petik 2. Setelah mendengar undangan itu, aku secara refleks meletakkan tanganku di dahinya. Rasanya menyenangkan dan sejuk, tetapi kuperhatikan kelembutan kulitnya. Kamu tahu aku tidak demam. Aku hanya ingin berbicara denganmu tentang sesuatu, tutupnya. Ah, baiklah, tidak apa-apa. Jarang Horikita mengundangku kemana saja. Dengan dunia yang begitu kacau balau, aku bertanya-tanya apakah besok akan turun hujan. Kalian berdua benar-benar sudah dekat, ya. Maksudku, kamu terlihat seperti akan membunuhku setelah aku baru saja menyentuh bahumu kemarin, dan sekarang. Petik 2. Ike menatap tanganku di dahi Horikita dengan perasaan tidak puas. Horikita, setelah menyadari hal ini, tidak mengubah ekspresinya ketika dia berbicara kepadaku. Apakah boleh? Tanganmu. Oh, maaf. Sementara aku merasa lega bahwa Horikita tidak menawarkan serangan balik, aku menarik tanganku. Aku menggunakan autopilot ketika kami berdua berdiri di lorong. Secara kasar aku bisa menebak apa yang diinginkan Horikita, tetapi aku tidak tahu persis apa yang akan dikatakannya. Itu mengingatkanku. Aku ingin berhenti sebelum kita kembali ke asrama. Apakah itu tidak apa-apa? Aku tidak keberatan, selama itu tidak terlalu lama. Tentu saja, seharusnya hanya memakan waktu sekitar 10 menit. Itu panas dan lembab setelah kelas. Aku berjalan melewati gedung khusus, tempat kejadian. Itu tidak seperti kasus pembunuhan di mana daerah itu perlu ditutup untuk mencegah orang mencemari tempat kejadian perkara. Itu tidak benar-benar terlihat berbeda dari biasanya. Aku tidak melihat indikasi bahwa fasilitas gedung ini sering digunakan, seperti ruang kelas khusus, ruang ekonomi rumah, ruang audiovisual, DEL. Ini akan menjadi tempat yang ideal untuk memanggil Sudou keluar. Panas sekali. Panas ini tidak normal. Mungkin inilah yang seharusnya dirasakan pada musim panas di sekolah, tetapi setidaknya aku membayangkan bahwa di dalam gedung itu akan terasa nyaman, udara sejuk menyeimbangkan panasnya. Aku kira aku sudah terlalu terbiasa dengan bangunan ber-AC. Aku merasa lebih panas karena jurang harapan itu. Pendingin udara mungkin menyala selama waktu kelas di gedung khusus, tapi itu pasti tidak untuk sekarang. Maaf sudah membawamu ke sini. Horikita, yang berdiri di sampingku, hanya melihat sekeliling koridor. Dia tampaknya tidak berkeringat sama sekali. Kamu benar-benar berubah, bukan? Aneh bahwa kamu menjepit lehermu dalam kasus ini. Saksi telah ditemukan, dan kita telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang tersisa untuk dilakukan. Apa yang kamu coba lakukan? Dia bertanya. Sudou adalah teman pertamaku di sini. Aku ingin membantunya. Apakah kamu berpikir bahwa ada cara untuk membuktikan ketidakbersalahannya? Aku tidak yakin. Aku belum bisa mengatakannya. Aku memutuskan untuk mengambil inisiatif sendiri, karena aku tidak pandai berinteraksi dengan Hirata, Kusida, atau kelompok besar orang. Bersosialisasi pasti bukan keahlianku. Kupikir semua orang akan membuatku berlari di sekitar sekolah atau ruang kelas hari ini, jadi aku memutuskan untuk kabur saja. Aku suka menghindari masalah, ingat. Itu memang benar. Tetapi kemudian, kamu sama kontradiktifnya dengan sebelumnya, karena kamu membantu seorang teman.
Ya, manusia, baik atau buruk, adalah makhluk yang nyaman. Aku telah menyentuh subjek ini sebelumnya dengan Horikita, tetapi dia tampaknya relatif terbuka untuk ide-ideku. Dia biasanya bertindak sendirian, jadi selama sesuatu tidak membahayakannya, dia cenderung tidak keberatan. Dia bukan tipe orang yang berempati dengan rasa sakit orang lain. Yah, cara berpikirmu tidak relevan denganku, Ayano Koji-kun, jadi kamu bebas untuk berpikir apapun yang kamu suka. Juga, aku menghargaimu mengatakan bahwa keduanya sulit untuk dihadapi. Yah, itu hanya karena kamu membenci mereka, bukan? Memiliki musuh bersama cenderung mengarah pada kerjasama. Tidak, hanya karena aku buruk dalam berurusan dengan mereka bukan berarti aku membenci mereka. Tolong jangan mengira aku menyukaimu. Aku benar-benar ingin lebih dekat dengan Kusida dan Hirata. Tetapi interpretasi Horikita tentang pendirianku agak luas, dan dia tampaknya berpikir bahwa kami memiliki pemikiran yang sama tentang masalah ini. Sambil bergumam, aku berjalan ke ujung lorong dan mengamati sudut-sudutnya, memastikan untuk tidak melewatkan celah atau petunjuk. Horikita sepertinya memperhatikan sesuatu, dan mulai melihat sekeliling. Dia mulai merenung. Sepertinya tidak ada di sini. Sangat buruk. Hah? Apa? Aku bertanya. Kamera, seperti yang ada di kelas. Jika ada kamera di sini, kita memiliki bukti kuat. Aku tidak dapat menemukannya. Ah iya, kamera keamanan. Kamu tentu benar tentang itu. Jika itu ada di sini, masalah ini akan diselesaikan. Ada colokan listrik di langit-langit, tetapi tidak ada tanda-tanda itu sedang digunakan. Tidak ada apapun di lorong yang menghalangi pandangan kamera, jadi jika ada yang dipasang seluruh insiden akan direkam dari awal hingga selesai. Yah, apakah sekolah memiliki kamera lorong di tempat pertama? Mungkin itu bukan hanya bangunan khusus. Lorong-lorong di gedung sekolah utama mungkin juga tidak memiliki kamera. Jika aku harus memikirkan tempat-tempat di mana mereka tidak akan dipasang, aku mungkin akan mengatakan kamar mandi dan ruang ganti. Benar, kan? Ya, yang paling disukai. Jika ada kamera keamanan di sini, sekolah akan memeriksanya terlebih dahulu dan kita tidak akan memiliki masalah dengan kasus ini. Aku menggelengkan kepalaku, malu untuk mendapatkan harapanku bahkan untuk sesaat. Untuk sementara, kami mondar-mandir, membuang-buang waktu dan tidak benar-benar mencapai apapun. Jadi, sudahkah kamu membuat rencana untuk menyelamatkan Sudo-kun? Tanya Horikita. Tentu saja aku tidak. Adalah tugasmu untuk membuat rencana, Horikita. Aku tidak akan memintamu untuk menyelamatkan Sudo, tetapi akan menyenangkan jika kamu mengarahkan kelas D ke arah yang benar. Horikita mengangkat bahu dengan putus asa. Dia mungkin memikirkan tanggapan. Namun, dialah yang menemukan Sakura, jadi sepertinya dia tidak mau membantu sama sekali. Kamu meminta bantuanku untuk menggunakanku di sini dan sekarang. Memiliki Sakura sebagai saksi kita lebih menyakitkan daripada membantu. Kupikir akan lebih baik jika kita mencari sesuatu yang lain. Horikita sepertinya mengerti. Namun, dia bertindak menyendiri, terputus dari dunia, seperti dia terlalu keren untuk peduli tentang apapun. Sudo memiliki banyak kualitas yang tidak bisa kulakukan. Namun, aku ingin mengurangi masalah yang mereka berikan padanya. Hasil terbaik yang mungkin adalah kita masih memiliki beberapa poin, bahkan jika citra kelas D memburuk. Dia terdengar jujur. Biasanya, dia tidak jujur. Itu bukan hal yang sangat buruk. Namun, kebanyakan orang tidak cocok untuk kesepian. Karena itu, mereka terkadang berperilaku munafik, seperti menyelamatkan seseorang dari pura-pura altruisme, sifat mementingkan orang lain agar orang lain mengaguminya. Itu tampaknya bukan gaya Horikita. Juga, tidak seperti Kusida dan yang lainnya, dia benar-benar menyerah untuk membuktikan bahwa Sudo tidak bersalah. Seperti yang aku katakan, kecuali saksi yang sempurna muncul, membuktikan bahwa Sudo-kun tidak bersalah akan mustahil. Jika para siswa kelas C mengakui bahwa mereka berbohong, kukira semuanya akan baik-baik saja. Apakah kamu pikir itu mungkin? Tidak mungkin. Mereka tidak akan pernah mengakuinya. Kebohongan itu akan berlaku, terutama karena kelas lain juga tidak memiliki bukti. Itulah yang kupikirkan. Satu-satunya bukti kami adalah kata-kata Sudo. Kami benar-benar dalam kegelapan. Tidak ada seorang pun di sini setelah kelas. Yah, itu sudah jelas. Mereka hanya menggunakan gedung khusus untuk kegiatan klub. Petik 2. Satu pihak, baik Sudo atau siswa kelas C, telah memanggil yang lain ke gedung khusus. Setelah itu, seolah-olah karena takdir, kedua musuh mulai berkelahi. Pada akhirnya, Sudo telah melukai yang lain, dan mereka mengeluh tentang hal itu. Itulah keseluruhan kasusnya. Aku pasti tidak akan datang ke tempat panas seperti ini kecuali seseorang membawaku. Kelembaban mencekik. Aku merasa seperti jika aku tinggal beberapa menit lagi, kepalaku akan meledak. Apakah kamu tidak merasa panas, Horikita? Sementara panas yang hebat menghancurkanku, Horikita melihat sekeliling dengan ekspresi dingin. Aku cukup tangguh dalam hal suhu. Ayano Koji-kun, kamu. Sepertinya tidak apa-apa. Panasnya membuatku pusing. Aku bergerak menuju jendela, berharap ada udara sejuk. Aku membuka jendela, dan kemudian segera menutupnya. Itu berbahaya. Membuka jendela hanya membiarkan lebih banyak udara panas masuk ke dalam ruangan. Membiarkannya terbuka akan menghasilkan tragedi, aku yakin akan hal itu. Ketika aku berpikir tentang bagaimana hal itu akan terus semakin panas sepanjang Agustus, aku menjadi depresi. Namun, datang ke sini hari ini telah memberi kami hasil. Hal-hal yang tidak mustahil. Apa yang kamu pikirkan sekarang? Tanya Horikita. Oh, tidak ada apa-apa kok. Hanya saja itu panas. Aku telah mencapai batasku. Sepertinya kami sudah melakukan semua yang kami bisa, jadi kami mulai kembali. Ah. Ups. Berbelok di sudut lorong, aku bertemu dengan siswa lain. Maaf, kamu baik-baik saja? Tanyaku. Dampak dari tabrakan kami tidak terlalu sulit. Paling tidak, kami berdua tidak jatuh.
Ya, maafkan aku. Aku ceroboh, katanya. Oh tidak, maafkan aku. Tunggu, Sakura. Pertengahan permintaan maaf, aku menyadari dengan siapa aku bertemu. Ah, menilai dari tanggapannya yang bermasalah, dia tidak tahu siapa aku. Setelah menatap sejenak, dia sepertinya mengenaliku sebagai salah satu teman sekelasnya. Agak tidak ada gunanya jika kamu hanya bisa mengenali seseorang setelah pertarungan yang intens. Ah, begini, hobiku mengambil foto, jadi. Petik 2. Dia menunjukkan layar ponselnya kepadaku. Aku belum benar-benar berencana untuk meminta detail. Selain itu, tidak terlalu wajar menggunakan teleponmu. Sakura mungkin mengira kami akan kembali ke asrama, dan sekarang dia tidak diragukan lagi bertanya-tanya mengapa kami ada di sini.